Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya bertemu dengan rekan saya. Di samping kiri saya ada saudara Akhi Komarudin. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau ini merupakan rekan saya, berasal dari Saya di Jawa Barat, Purwakarta. Purwakarta, Jawa Barat. Ya. Oke. Beliau ini dengan saya di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah atau ITS. Institut Tazkiyah Sentul. Nah, alhamdulillah kali ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara saya, dengan teman saya ini. Apa sih menurut antum itu definisi kemampuan diri sendiri? Oh, kalau ngomongin definisi terlalu ini banget ya, maksudnya ilmiah banget lah gitu. Cuman kalau untuk apa sih mengenai definisi kemampuan itu, yaitu yang bisa dibilang adalah keahlian ataupun kelebihan diri seseorang untuk bisa memberikan sebuah karya, menghasilkan, menciptakan sebuah solusi, itu adalah sebuah kemampuan. Mantap. Seperti itu. Kemampuan. Nah, di sini menurut antum nih ya. Antum sekarang bergerak di bidang kuliner, betul? Iya, betul. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Akhi Komarudin ini beliau merupakan owner dari bisnis produk seblak Jeger. Seblak Jeger. Jangan lupa. Jeger. Jeger. Oh, Jeger. Jangan lupa di-follow Instagramnya Seblak.jeger. Seblak.jeger. Oke. Nah, jadi otomatis kalau ada dalam istilahnya itu masak-memasak itu kebanyakan dari kalangan perempuan, katanya. Nah, di sini saya mau bertanya padanya itu, kok bisa seorang laki-laki yang notabene dia itu lulusan pondok pesantren, betul? Pondok pesantren. Pesantren mana? Saya Darussalam Garut. Oh, Darussalam Garut. Iya. SMA pondok pesantren. Di pondok pun nggak fokus Jarang masak-masak gitu kan, karena udah dipasakin. Iya. Nah, gimana bisa sampai sekarang punya produk seblak itu? Gimana ceritanya itu? Jadi begini nih teman-teman, semuanya yang hari ini menyaksikan obrolan saya dengan kawan saya juga nih, Fahmi. Jadi dulu banget ketika saya lulus pondok itu, saya nggak mau yang namanya itu kuliah, nggak mau kerja, tapi saya pengen santai aja. 2 bulan lebih. Ternyata setelah 2 bulan itu uang habis, saya pusing. Oke, setelah saya pusing, kemudian kakak saya ternyata beliau punya usaha di bidang kuliner, yaitu di pasar. Saya waktu itu ditawari ataupun saya menawarkan diri ke beliau, saya pengen jualan juga, pengen ikut dagang. Namanya dagang ya, bukan bisnis ya, dagang. Posisinya masih di jus herbal, masih di jus, belum di seblak. Tapi lama kelamaan pegawai seblaknya ini mudik, liburan karena hari raya Idul Fitri. Kemudian saya diperbantukan untuk mengelola seblak, tapi bukan pemain inti, masih hanya tolong ambilkan ini, masih dangkal lah ilmunya lah gitu. Terus lagi setelah itu lama kelamaan, hari demi hari, saya mulai dicoba untuk memasak, mengolah bumbu, bagaimana menakar bumbu, seperti itu. Jadi memang nggak ujug-ujug saya jadi bisa masak seblak, enggak. Tapi prosesnya memang lama. Saya hitung kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan. Setelah saya 3 bulan itu, saya izin ke kakak saya, pengen buka usaha sendiri. Usaha seblak dari hasil apa yang saya pelajari. Jadi setelah saya pelajari itu seblak, wah ternyata prospeknya terlihat bagus. Ternyata orang-orang suka dengan seblak. Saya coba membuka usaha sendiri. Tepatnya waktu itu saya buka di Kerawang. Tapi sebelumnya memang saya cari lokasi, cari tempat, cari kawan, cari partner itu di berbagai tempat. Bisa waktu itu sempat saya mau masuk di UIN Jakarta. Nah, teman-teman, waktu itu sempat saya berpikir itu, ada kawan saya di sekolah di UIN Jakarta, di kampus. Saya pengen coba di daerah kampus, teman saya rekomendasi, saya pergilah ke UIN Jakarta.
dan ternyata mabanya 5.000 mahasiswa barunya coy ya. Dan kalau dilihat-lihat kalau maba segitu otomatis kalau jualan untung lah insya Allah lah. Tergantung apa yang produk kita jual, dan saya kuat dengan produk saya rasa waktu itu ya. Setelah itu tapi memang Allah belum menakdirkan saya berada di UIN Jakarta ataupun jualan di sana, karena saya ini memang tipikal orang yang kalau misalnya satu tempat gak nyaman saya nggak betah gitu. Dan emang kalau dibilang panas Jakarta panas banget. Tapi waktu itu saya coba pulang lagi ke rumah, konsultasi sama orang tua bagaimana gini-gini. Saya ketemu lagi kawan juga di Kerawang. Di Kerawang ini ada dia marbot masjid. Jadi dia menawari gimana kalau di Kerawang aja. Saya konsultasi sama kakak juga di Kerawang. Kita langsung berangkat, nggak perlu survei sekali. Habis itu pas kedua kalinya saya langsung bawa barang. Eksekusi. Sempet ada miss di sana, ya salah pahaman juga. Tapi tetap berjalan. Dan masya Allahnya selama saya waktu itu berjualan di sana, saya tidak ngekos, itu tidak bayar. Mandi gratis, intinya tempat tinggal gratis. Syaratnya waktu itu sama yang pengurus masjidnya itu sholat 5 waktunya dijaga. Itu aja. Jadi pas waktu itu saya ngerasa Allahu Akbar, masih diberikan kemudahan doa, dan itu juga saya yakin ada doa orang tua banyak sekali di sana yang sampai ke saya. Intinya saya bisa masak itu setelah saya latihan. Setelah saya latihan selama 3 bulan, kemudian saya coba praktekkan di luar jam kerja waktu di pasar. Kemudian saya coba beranikan diri untuk ambil keputusan, saya pengen jualan sendiri. Jadi itu posisi memang saya berani untuk jualan. Betul. Berani ya. Berani. Jadi Komar ini dia ngambil ilmu atau belajar ilmu masak seblak itu dari kakak ipar. Dari kakak ipar. Luar biasa ya. Tapi di situ mungkin pemirsa di layar kaca sana ingin mengetahui tips and trick apa aja sih itu, rasa seblak itu supaya beda itu dalamnya apa aja gitu. Oke. Berarti nih ngomongin masalah rahasia dapur ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kakak saya ini tuh memang spesialis masaknya tuh enak-enak gitu. Menurut saya ya, karena teman-teman belum nyoba gitu. Jadi apa yang dia masak itu, saya sempat pernah nanya juga, kok kenapa seblaknya enak dibanding dengan seblak yang lain. Beliau itu terinspirasi dari pas beliau pergi ke kota di Purwakarta. Habis itu ini kok rame-rame jualan apa gitu. Dibeli kok nggak enak rasanya. Tapi kok orang rame. Ternyata pas dilihat, dicoba di rumah dengan bumbu yang berbeda. Oh, nemulah bumbu yang enak. Dan pas enak kemudian dijual rame juga seblaknya. Dan waktu itu juga ada seblak, lumpia basah sama kue tiaw. Nah yang lumpia basah ini orang-orang nemu tuh jarang banget enak gitu. Nah kakak saya coba racik lagi, dicoba kalau bahasa desain itu redesign lagi, ataupun dicoba ambil olahan bahan-bahan yang lain, dan hasilnya sangat luar biasa enak gitu ya. Dan emang itu menjadi favorit di rukonya gitu. Dan kalau ngomongin rahasia dapur, seblak itu terdiri dari 3 unsur yang memang nggak bisa dipisahkan ya. Antara yang pertama bawang putih, ada kencur, ada bawang merah. Kalau ngomongin 3 unsur ini, biasanya bawang putih sama bawang merah ini udah nggak bisa dipisahin. Karena mereka ini faktor yang mendukung banget untuk menjadikan cita rasa itu lebih enak. Namun nggak jauh berbeda dengan namanya kencur, karena kencur ini identik dengan seblak. Jadi teman-teman, seblak itu tahu nggak sih apa? Seblak itu bukan kerupuk, jadi orang tuh salah. Sekarang ini ngomong-ngomong seblak itu kerupuk gitu, yang kerupuk yang direbus bukan. Tapi seblak itu kuah. Kuah yang aromanya itu ditumis secara terasa kencurnya menyengat gitu. Jadi bukan kerupuknya. Kalau kerupuknya itu dibilang topping aja. Cuman identik kalau orang melihat kerupuknya yang kuning itu seblak, dan seblak ketika direbus bukan mengembang tapi kenyal, itu maka dibilang seblak gitu. Jadi saya sendiri kan ambil skripsi saya tuh tentang seblak juga. Mantap. Gitu. Jorojos. Tapi biasanya untuk di produk Komar ini, seblak Jeger ini itu toppingnya apa aja biasanya?
Kalau topping yang saya miliki untuk saat ini ya, saya lebih ke online aja. Lebih toppingnya itu lebih ke kerupuk yang unik-unik aja. Jadi kerupuk yang unik itu ya termasuk ada batagor, ada kalau saya bilangnya sih siomay kerikil, kemudian juga ada tersanjung, ada mawar, ada kerupuk udang. Ya intinya banyak lah gitu ya kerupuk-kerupuk yang lain, dan masih saya coba cari kerupuk-kerupuk yang memang unik tapi rasanya nggak kalah gitu, nggak kalah dengan bumbunya gitu. Jadi bumbunya enak, rasa kerupuknya juga enak. Wah itu jadi menciptakan sensasi yang lebih berbeda. Iya. Kalau teman-teman di luar sana praktek menerapkan tips and trik ataupun cara-cara dari Komandan ini, mungkin ketika waktu memasak seblak tersebut aromanya menyengat sealam dunia. Sealam dunia. Karena ketika waktu memasak seblak tersebut, kalau Komar ini sampai sekeliling rumah kita ataupun tetangga kita itu menghirup udaranya, menghirup rasanya, menghirup sampai baunya. Ada insiden gini, kan saya juga bukan punya pekerja ya, tapi tim lah, kalau misalnya timnya ibu-ibu yang coba saya bantu mendapatkan keuntungan juga meskipun nggak banyak, tapi memang itu saya juga ngerasa ini memang nggak bisa saya pegang sendiri. Jadi di rumahnya itu saya datangin ke rumahnya, Bu ini bumbu-bumbunya, saya ajarin dia. Belakangnya itu masjid, buatnya hari Jumat pagi, orang lagi Jumatan, baunya menyengat katanya. Tapi bau menyengat itu bukan mengganggu, tapi nikmat, enak gitu, terasanya enak gitu. Tapi kalau orang lagi sholat lah, namanya juga bau enak, ngeganggu sih sebetulnya gitu. Jadi memang seblak yang saya buat ini kalau misalnya dibuat bumbunya saja, baru bumbunya saja, itu enaknya luar biasa. Dan saya udah ngalamin berapa kali, itu baunya itu kurang lebih dengan radius berapa ya? Ada mungkin kalau dibilang 500 meter, kebanyakan kayaknya 200 sampai 300 lah. Jadi panjang, jadi orang nyengat banget gitu. Saking wanginya itu, brother and sisters dimanapun Anda berada, selamat mencoba dan selamat memakan seblak yang enak, dan selamat mencoba seperti itu. Ya, jadi kalau ngomongin seblak itu yang enak bagaimana? Jadi diciptakan dengan rasa yang menurut teman-teman tuh udah oke dan bagus, dan juga jangan lupa biasanya sensasi seblak itu terasa nikmat banget ketika ada cabenya. Iya. Cabenya, jadi ketika cabenya ditumpahin, nikmatnya luar biasa. Ketika pertama ditambahin telur, kemudian ditambahin cabe, parah itu enaknya tuh. Saya udah nyobain sendiri, nggak pakai telur, nggak pakai cabe, hambar sih nggak enak, cuman kurang perfect lagi. Kurang jos. Tapi nih di sini saya mau tanya nih, kalau masak itu harus pakai hati ya sih? Kalau dibilang pakai hati ya, karena ngaruh banget buat teman-teman di sana yang kalau masak ya, khususnya buat cowok itu mungkin dibilang asal masak ya, nggak juga sih kalau kata saya. Ketika dia sudah mendapatkan dasar dari ilmunya, dia udah tahu takarannya seperti apa, dia tahu proses seperti apa, dia nggak bakalan asal. Dia akan jauh lebih menggunakan hatinya, seperti bukan menggunakan hati cobain dari lidah hatinya kerasa enak, enggak, tapi menggunakan hati bagaimana takarannya yang pas, dicek lagi bumbu-bumbunya udah betul apa tidak. Tapi kalau misalnya menggunakan emosional yang pengen cepat serba instan, itu kalau kata saya, menurut saya nggak baik. Kecuali dia sudah punya takaran atau SOP sendiri. Oh iya, mantap terus. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, Komar ini dulu ketika waktu semester 1, semester 2 kita baru kuliah, ini merupakan tim jualan. Namanya apa tadi dulu? Dulu namanya produknya kita itu Mafaz. Ada jualan susu murni. Dari mana ngambilnya? Dari langsung diperes dari peternakan. IPB ya? Iya, dari kampus IPB. Kita press, kita botolin, kita kasih stiker. Kita jadi supplier ke mahasiswa dan mahasiswi Institut Tazkiyah yang berada di matrikulasi sana. Ada kue tiaw, apalagi seblak, lumpia basah pernah, es, apalagi pisang coklat tuh, donat dan sebagainya. Dulu kita ya door to door ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tiap kamar kita keliling datengin. kamar. Ya Allah. Tapi ternyata indah ketika waktu kita melalui ataupun merasakan bagaimana jualan secara door to door dari orang ke orang ya. Ya seperti itu rasanya. Pernah kita dulu buat susu berapa sekitar 40 liter atau 50 liter basi. Soalnya hari itu nggak kejual habis dan memang waktunya kita nggak bertepatan banget, nggak pas banget karena ada kumpul atau ada rapat. Jadi pas kita mau keliling orang-orang lagi pada rapat dan gak enak kalau kita keliling. Biasanya kalau misalnya donat disebut donatur. Jadi turnya itu keliling gitu. Nah jadi kalau ngomongin susu yang basi itu sempat insiden itu saya nganterin dia, pintu gerbang sudah dikunci karena udah jam 10 malam. Dan salah satu Fahmi ini nekat banget ya dibilang karena dia naik pagar nganterin susu itu ke tempat penyimpanan susu karena takut basi. Dan itu sungguh keberanian yang sangat luar biasa. Ternyata tempat kita loncat itu ternyata di atasnya ada CCTV. Ada CCTV. Jadi ketahuannya itu pas udah jatuh, udah turun, udah balik lagi. Nih ada CCTV, aman gak? Aman lah insyaallah. Besoknya kita tunggu ada panggilan atau tidak, ternyata nothing. Tidak sama sekali. Jadi intinya masih aman ya. Ini hoki masih hoki lah. Begitulah keseruan kita ketika waktu semester 1, semester 2 karena posisi kita di asrama. Asrama mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Jadi memang wajib banget asrama di kampus Institut Tazkiyah itu untuk semester 1. Karena itu untuk membentuk pola pikir, membentuk pola karakter sehingga karakter kita nggak terlalu biasa dengan kebebasan, tapi memang di sana tidak dibatasin untuk kayak seperti nggak boleh bawa handphone, boleh bawa handphone, boleh bawa laptop, hanya batasan keluar, hanya batasan ikhwah dan akhwat terpisah seperti itu. Dan intinya membiasakan kita dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan setelah lulus dari matrikulasi tahun selanjutnya bisa lebih terjaga lagi. Itu bekal saja sih. Terus kan dulu kita pernah jualan secara konvensional ya. Konvensional ataupun kita jualan dari orang ke orang itu kan. Ketika waktu kita nginjak tahun kedua kuliah, kita sudah mengenal yang namanya dunia online dan sebagainya ya. Menurut Komar ini bagaimana pendapatnya jualan secara langsung dan jualan secara online? Bagaimana pendapatnya coba? Kalau untuk jualan secara langsung, feel-nya lebih dapat, orang lebih percaya dan orang lebih kagum ketika kalau kagum sih biasa aja ya. Tapi kalau misalnya orang lebih percaya itu karena real barangnya ada, orang yang jualannya ada, kebutuhannya ada. Dan memang datang ke lokasi barangnya ada nih, bisa terlihat. Tapi kalau online di sana juga harus pintar-pintar untuk meyakinkan konsumen. Kenapa? Karena salah satu bentuk gambar mungkin bisa dimanipulasi. Tapi kalau misalnya bentuk review juga masih bisa. Apa sih yang kira-kira yang kuat di sini? Salah satunya produknya, tata bahasa yang disampaikannya, manfaat dari produk tersebut apa. Jadi ketika mereka itu bisa pre-order lagi ataupun bukan pre-order, salah satu bisa order kembali yaitu dengan produk yang paling bagus gitu. Jadi memang kalau online sama offline ini dua-duanya memiliki kelebihan. Cuman kalau online ini tuh lebih mengurangi cost kita. Karena kita nggak ada biaya gaji karyawan ataupun sewa tempat, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita offline itu ada pasti yang namanya sewa tempat, bayar listrik, bayar masih banyak itu yang lainnya. Betul. Intinya kalau misalnya teman-teman kuat dengan online-nya silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya offline nggak masalah juga. Yang pasti punya kekuatan masing-masing. Oh iya, kemarin sempat saya ikut seminar. Ini mungkin masukan nih buat teman-teman dan juga buat saya. Kemarin saya pengen sharing banget di sini. Jadi ada 4 kuadran teman-teman. 4 kuadran ini tuh untuk menentukan ini ngomongin bisnis ya, untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan profit. Yang pertama, orang itu pasti punya skill ya. Betul. Kalau nggak punya skill, ada juga yang nggak punya skill kan? Iya. Ada. Yang kedua, variabel yang kedua itu adalah modal. Jadi di variabel yang pertama ini skill, itu ada tingkat kelemahan dan kelebihan. Ada nggak sih orang yang punya skill? Ada sih orang yang nggak punya skill tapi nggak punya modal, ada nggak? Banyak. Ada ya. Ada nggak sih orang yang punya skill tapi nggak ada modal? Ini ngomongin di skill dulu. Ada kan? Ada. Terus ada nggak sih orang yang punya modal besar tapi skillnya kecil? Ada.
Oke, ada. Ini masih ada ya terus ya. Ada nggak sih orang yang punya skill modalnya besar? Ada. Semuanya ada. Dari 4 kuadran ini punya masalah masing-masing. Orang yang punya skill, orang yang nggak punya skill tapi nggak punya modal, kira-kira bisa apa sih dia? Sehingga mendapatkan keuntungan apa? Mau jualan, mau bisnis, mau dagang apa? Bisa nggak sih dia? Bisa. Dengan cara apa sih dia? Yang pertama dia harus mencari ilmunya dulu. Seperti itu. Kemudian apa? Dia join reseller. Makanya monggo mau join dengan saya ataupun join dengan Fahmi menjadi reseller. Karena reseller ini kelebihannya apa? Resikonya kecil. Memang keuntungannya ada dibatasin ya, tapi resikonya kecil. Yang kedua itu orang yang memiliki kelebihan tapi modalnya kecil. Nah kalau misalnya ini orang yang seperti ini tuh lebih cenderung dia personal branding. Bukan mengumbarkan sombong saya ini punya kelebihan, enggak. Justru orang itu akan tahu ketika kita terlihat punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan orangnya, tapi dimanfaatkan ilmunya. Dengan cara personal branding. Bahwa contoh, saya nggak tahu nih kalau Fahmi ini pinter ngajinya. Kalau dia nggak ngaji, tapi kalau dia udah ngaji, saya tahu dia ini pinter ngaji. Nah, itu personal branding. Bukan kita sombong mengumbar-umbarkan kita bisa apa, enggak seperti itu. Tapi ada posisi penawaran seperti itu ada gitu. Jadi saya ini bisa dulu buat pin ya, buat pin kan nggak bisa jadi bisa kan gitu. Salah satunya dengan latihan. Yang ketiga, kuadran yang ketiga punya modal tapi nggak punya kemampuan. Modal nggak ada tapi nggak kemampuan. Salah satunya kalau punya modal seperti itu, udah modal besar gitu, jadi franchise aja, beli skill, namanya beli skill, ikut seminar, ikut webinar, ikut pelatihan. Kalau yang terakhir dia mungkin bisa ikut juga beli franchise juga gitu. Jadi punya sistem beli sistem yang udah ada, tinggal jalankan, uangnya ada gitu. Yang terakhir yang punya skill tapi punya modal juga, dia akan punya masalah yaitu menentukan best deal. Salah satunya menentukan mana pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena pasti dia akan dihadapi dengan orang-orang yang banyak berdatangan ke dia, menawarkan berbagai macam produk, berbagai macam cara, berbagai macam marketing seperti itu. Hanya dia satu harus pandai memilih dari itu semua. Betul. Itu mungkin 4 kuadran yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah teman-teman, di sini kita mengambil kesimpulan apa? Bahwasanya kita itu jangan takut mencoba. Nggak boleh. Betul. Harus berani mencoba. Jangan bola takun arifan ya. Dari bola takun arifan. Cobalah, dan praktekkanlah, maka niscaya kamu akan mengetahui bagaimana rasanya. Seperti itu. Nah teman-teman, di sini kita sudah berbincang-bincang jauh tentang masak-masak, sistem bisnis, praktek bisnis, tips and trick bagaimana cara memasak seblak dengan enak dan legit. Luar biasa. Teman-teman, apa namanya? Ya. Goreng dadakan. Tahu bulat biasanya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen langsung tahu bagaimana proses untuk cara pemasakannya, silakan untuk mengunjungi Instagram seblak.jigger. Kalau nggak langsung aja hubungin adminnya, nanti itu bisa langsung dengan saya. Betul. Sekarang beralamat kantornya di mana, Mas? Masih di Sentul. Masih di Sentul City. Teman-teman yang mau datang langsung mencicipi hidangan seblak Jigger secara legit, enak, maknyus alam dunia, silakan datang ke Sentul City Andalusia Islamic Center. Betul. Luar biasa. Nah teman-teman, di sini juga saya mempunyai produk Madu Al-Faizi berkhasiat tanpa batas. Bagi teman-teman yang ingin memiliki badan yang sehat, tubuh yang bugar, silakan konsumsi Madu Al-Faizi. Karena kenapa? Dengan kita mengkonsumsi madu, maka badan kita akan terjaga dari segala wabah virus corona. Insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya wasilah ya. Insyaallah seperti itu. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe YouTube channel Zulfahmi Al-Faizi. Dan YouTube channel Kang Marco. Silakan dicatat dan di subscribe, like, and share.
Seperti itu. YouTube channel saya itu Kang Komar. Oh, Kang Komar. Tapi panggilannya Marco. Marco, siap. Beliau itu nama aslinya Komarudin. Dipanggilnya Komar, silakan dicepetin nyebut nama Komar. Pasti akhirnya kedengaran Marco. Komar. Seperti itu betul. Ini emang nih teman saya nih salah satu yang memang unik ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, semoga Anda di luar sana menjadi orang sukses, menjadi orang yang bergelimangan harta, soleh-soleha, rajin sodako. Amin ya Allah. Terutama teman saya di kiri ini, dia berencana mau menikah. Amin ya Allah. Kita doakan. Semua orang pasti berencana, betul. Kita mudahkan, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya Allah. Menuju pelaminan. Amin ya Allah. Ada istilah teman-teman. Apa nih istilahnya nih? Kita pastikan atau kita permanis hidup kita dengan kopi dan permanis hidup kita dengan akad nikah. Oh, aduh, berat. Kalau ngomongin akad nikah itu tanggung jawabnya, masya Allah. Tapi memang kita harus siap-siap ya. Masya Allah. Prepare everything, prepare lah. Semuanya juga harus persiapan. Gitu. Siap. Terakhir nih Kang Komar, pesan dan pesan untuk para pemirsa di luar sana agar bisa memasak sampai bisa lezat, maknyus, enak, bagaimana caranya ataupun pesan Mang Komar. Oke, buat teman-teman semuanya yang rasa, saya sendiri ya bukan mengklaim saya ini bisa masak atau tidak. Kalau masak seblak insya Allah lah. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen banget belajar yang namanya itu masak, teman-teman satu harus punya mentor. Kalau nggak punya mentor biasanya berat. Kalau otodidak itu ngarang biasanya. Dan ngarang itu memang biasanya lihat YouTube, lihat Google, ini bagaimana. Cuman kalau ada mentor di sana, ada orang yang ngasih penilaian, kurang garam, kurang ini, kurang itu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat teman-teman semuanya, tipsnya ada beberapa nih. Yang pertama, teman-teman harus punya mentor. Yang kedua, teman-teman harus berani nyoba. Betul. Berani nyoba. Yang ketiga, teman-teman jangan pernah kapok, intinya jangan pernah baper. Kalau udah nyoba gagal, lanjutin aja dulu. Iya. Tapi kalau menurut teman-teman ini terlihat kurang meyakinkan dan memang nggak bisa, teman-teman ambil aja posisi jalan-jalan yang lain. Karena kalau misalnya nggak bisa masak peyek, teman-teman tapi bisa masak keripik singkong yang lain yang lebih enak. Nah, ambil yang lebih mudah. Intinya jangan mempersulit diri dan jangan memaksakan diri harus bisa itu. Tapi memang kalau misalnya berjuang harus diperjuangkan sampai selesai. Itu mungkin Mas Fahmi. Mantap. Mungkin di sini kita mau pamit undur diri di hadapan Anda sekalian. Jikalau ada request untuk channel-channel kita, konten-konten kita selanjutnya, silakan diisi di kolom komentar sana. Oke, banyak ya. Siap. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain, bisa dilihat karena obrolan ini mungkin nggak terlalu penting terlihatnya, tapi ada pesan-pesan yang memang teman-teman mudah-mudahan bisa jadi wasilah, betul, mengantarkan teman-teman lebih sukses lagi nanti ke depan. Siap. Saya Zulfamil Faizi dan saya Komarudin. Kami pamit undur diri. Kalau saya bilang YouTube channel Zulfamil Faizi, Jorojos. Oke, siap. YouTube channel Zulfamil Faizi, Jorojos. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.